Average total cost itu pembagian dapat dari total cost dibagi unit output. Average cost hampir sama dengan average variable cost yang tadi ya. Kemudian ada biaya marginal cost. Marginal cost itu tambahan biaya total karena ada tambahan biaya produksi satu unit output. Marginal berarti dia turunan pertama ini ya. Turunan pertama dari total cost dibagi unit output. Atau bisa juga total variable cost dibagi unit output. Jumlah output yang diproduksi pada saat AC atau MC minimum terjadi bila turunan pertama itu bernilai 0 dan turunan keduanya bernilai lebih dari 1. Nah, ini syaratnya. Jumlah output yang diproduksi pada saat AC atau MC minimum yaitu turunan pertamanya bernilai 0 dan turunan keduanya bernilai lebih besar dari 1. Kita lihat. Contoh 8.11 di modul. Kita lihat ini contohnya 8.11 ada di modul. Diketahui bila fungsi biaya total ditunjuk oleh persamaan, total cost itu sama dengan 10 dikurang 4Q pangkat 3 ditambah 3Q pangkat 4. Tentukan total fixed cost dan total variable cost, serta berapa MC pada saat Q sama dengan 2. Di sini total fixed cost itu tidak tergantung pada jumlah Q yang diproduksi kan. Kalau variable cost itu bergantung pada jumlah yang diproduksi kan. Fixed dan variabel ya. Berarti TVC itu hanya yang ini, yang konstan tadi dari fungsi biaya total ini. Berarti cuma 10. Ini yang disebut fix ya. Kemudian kalau variabelnya berarti minus 4Q pangkat 3 tambah 3Q pangkat 4. Oke. Kemudian kita cari MC. MC itu sama dengan turunan pertama dari total cost. Turunan pertama dari 10 kurang Q pangkat 3 tambah 3Q pangkat 4 ya. Ini dapat minus 12Q kuadrat tambah 12Q pangkat 3. Ini MC atau turunan pertama dari total cost. Untuk Q-nya sama dengan 2, maka ditanya MC-nya berapa ya? Tinggal masukkan ke dalam persamaan ini dapat MC 48. Oke. Pada saat MC, ini kurva MC digambar MC ini dan AC-nya yang ini. Apabila AC-nya menurun, maka outputnya akan naik. Apabila AC-nya menaik, seperti ini, outputnya dia akan menurun. Dari keadaan ini misalnya yang pertama ya,
MC itu lebih besar dari AC, seperti ini yang di atas, MC lebih besar dari AC, maka output akan menaik. Tapi apabila MC lebih kecil daripada AC, maka output akan menurun. Jadi, yang maksimum pada saat MC sama dengan AC. Kurva MC memotong AC. Ini yang disebut nanti apa? Keuntungannya. AC minimum. Average cost-nya minimum. Dari situ bisa disimpulkan kalau total cost itu berarti fungsi dari output ya. Fungsi dari produk yang dihasilkan. Apabila total cost dibagi input output yang dihasilkan atau fungsi dari Q dibagi Q, itu merupakan fungsi biaya rata-rata. Kemudian kalau derivatif dari atau turunan pertama dari total cost DTC per DQ itu disebut biaya sebagai biaya marginal. Ingat sebelumnya biaya marginal itu adalah tambahan biaya yang dibutuhkan persatuan tambahan produk. Kalau ini dalam perspektif produsen. Oke. Kalau secara angka, misalnya Q-nya 1, 2, 3, sampai 9, kemudian fixed cost-nya ada 75, kemudian variable cost-nya tinggal masukkan sesuai dengan fungsi produksinya, didapat total cost-nya sekian, kemudian average cost-nya total cost dibagi Q ya. Kalau marginal cost-nya itu turunan pertama dari total cost. Turunan pertama dari fungsi total cost. Ini bisa kalau udah diketahui fungsi TC, maka turunan pertamanya untuk mencari berapa marginal cost. Ini kebetulan marginal cost-nya. Ini, seperti ini. Dari average cost-nya juga kalau produksinya makin outputnya banyak, average cost dia menurun ya. Marginal cost dia menaik. Jadi tadi ingat kalau MC lebih besar dari AC, output dia akan menaik, masih bagus ya. Tapi kalau setelahnya itu MC lebih kecil dari AC, outputnya dia akan menurun. Berarti semakin lama secara normalnya dia akan semakin tidak efisien ya kalau ini terlalu pada saat MC lebih besar daripada AC. Ini sederhananya aja. Benar nggak? Nah, kalau dilihat secara kurva, hubungan TC, AC, dan MC, TC dia akan
variabel cost. Ini TC-nya di yang paling atas kan. Ini AC, ini MC. Ini titik puncak ya daripada AC, ini AC minimum. Kalau yang ini titik puncak. Parabola MC itu MC minimum. Turunan pertama dari MC itu sama dengan 0 dan turunan kedua dari MC itu lebih besar dari 0. Jadi syaratnya untuk memenuhi AC minimum yaitu turunan pertamanya sama dengan 0 dan turunan keduanya lebih besar dari 0. Untuk marginal cost minimum juga syaratnya turunan pertamanya sama dengan 0, turunan keduanya lebih besar dari 0. Turunan keduanya positif. Jadi syaratnya untuk mencari average cost minimum dan marginal cost minimum. Mungkin pasti ada di soal. Oke. Contoh soal 8.12. Ada pertanyaan? Sampai lanjut. Bila kurva biaya rata-rata ditunjukkan oleh persamaan AC sama dengan 25 dikurang 8Q ditambah Q kuadrat, tentukan jumlah output yang diproduksi pada saat AC minimum. Oke, pada saat AC minimum syaratnya bagaimana? Turunan pertama AC itu sama dengan 0 dan turunan kedua AC itu lebih besar dari 0 atau positif. Berarti langsung aja ya. Turunan pertama AC berarti ini berapa? 25 dikurang 8Q ditambah Q kuadrat. Berarti minus 8 ditambah 2Q sama dengan 0. Dari sini bisa dapat Q-nya sama dengan 4. Kemudian turunan keduanya. Turunan kedua berarti turunkan lagi yang turunan pertama ini. Dapat 2. AC sama dengan 2. Berarti 2 itu lebih besar dari 0. Berarti sudah memenuhi syarat AC minimum. Kemudian ditanya berapa jumlah output yang diproduksi. Ditanya Q ya. Q-nya sama dengan 4. Oke, gampang. Bisa ya? Contoh 83 juga sama. Kemudian kita lanjut dengan penerimaan. Penerimaan itu penerimaan produsen dari hasil penjualan outputnya. Total revenue. Total revenue itu adalah dari penerimaan jumlah barang output dan harga ya. P dikali Q. Kalau penerimaan rata-rata atau average revenue yaitu total revenue dibagi berapa banyak output atau sama dengan P. Kalau dari rumus di atas tadi ya. Jadinya ini sama dengan P. Average revenue. Kemudian kalau marginal revenue itu tambahan penerimaan karena ada tambahan penjualan 1 unit output. Marginal revenue itu sama dengan turunan pertama dari total revenue dibagi 1 unit output. Okay. Jika Q-nya itu kuantitas atau P harga sama, Q-nya sama dengan fungsi P, maka total revenue itu sama dengan fungsi P dikali P atau Q dikali P. Terus kalau marginal revenue itu turunan pertama atau DTR per DQ. Nih, contohnya ini, misalnya fungsi permintaannya 3Q tambah 2P sama dengan 9.